Manajemen. Pengertian manajemen. Secara sederhana, manajemen adalah proses mengatur sumber daya orang, uang, mesin, dan lain-lain agar mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Banyak ahli mendefinisikannya, tapi intinya sama, seni atau ilmu untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Contoh kehidupan sehari-hari saat kalian ingin membuat acara bakti sosial di sekolah. Kalian tidak bisa mengerjakan sendiri. Kalian mengajak teman-teman, mengumpulkan uang, membeli bahan makanan, dan membagi tugas siapa yang masak, siapa yang undang panti asuhan. Nah, kegiatan mengatur teman-teman itu namanya manajemen. Prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol, prinsip ini seperti pedoman jalan agar manajemen berjalan mulus. Ada 14 prinsip yang paling penting di antaranya. 1. Pembagian kerja, tugas dibagi sesuai keahlian. 2. Wewenang dan tanggung jawab. Punya kuasa, tapi juga harus bertanggung jawab. 3. Disiplin, patuh pada aturan. 4. Kesatuan perintah. Satu anak buah hanya punya satu atasan langsung biar tidak bingung. 5. Kesatuan arah. Tujuan harus satu, fokus. 6. Keadilan. Atasan harus adil kepada bawahan. 7. Semangat kerja esprit de corps. Menjaga kekompakan tim. Contoh, kehidupan sehari-hari dalam kerja kelompok, sebaiknya satu orang jadi ketua kesatuan perintah. Jangan ada dua ketua yang saling perintah, nanti anggota kelompok bingung mau dengar siapa. Lalu, tugas dibagi rata, ada yang cari materi, ada yang presentasi pembagian kerja. Unsur-unsur manajemen 6M, apa saja yang perlu dikelola? 1. Manusia orang-orang yang bekerja, unsur paling penting. 2. Money uang, modal atau biaya operasional. 3. Materials bahan baku. 4. Mesin, alat untuk mempermudah kerja. 5. Asterisk methods. Metode, cara melakukan pekerjaan. 6. Market pasar, tempat menjual hasil. Contoh kehidupan sehari-hari. Jika kalian jualan jus buah di kantin sekolah, maka man-nya adalah kalian dan teman yang jualan. Money-nya adalah modal untuk membeli buah-buahan atau sewa tempat. Materials berupa buah-buahan, gula, es, dan lain-lain. Machines berupa blender. Methods-nya adalah cara mengolah jus yang enak. Marketnya adalah teman-teman sekolah yang membeli jus. Fungsi-fungsi manajemen POAC ini adalah langkah-langkah atau tahapan dalam manajemen. 1. Planning perencanaan, menentukan tujuan dan cara mencapainya. Rumusnya 5 Watt tambah 1. How what, why, where, when, who, how. 2. Organizing pengorganisasian, mengatur tugas, wewenang, dan siapa mengerjakan apa. 3. Actuating penggerakan, mengajak, memotivasi, dan mengarahkan anggota agar bekerja dengan semangat. 4. Controlling pengawasan, memastikan pekerjaan sudah sesuai rencana. Contoh kehidupan sehari-hari. Mau ujian semester, planning, kalian bikin jadwal belajar bahasa Inggris jam 4 sore, matematika jam 7 malam. Organizing, kalian minta tolong kakak untuk mengajar matematika, dan kalian fokus hafal kosakata sendiri. Actuating, kalian menyemangati diri sendiri agar tidak malas dan mulai belajar sesuai jadwal. Controlling, kalian mengecek apakah materi sudah selesai sebelum ujian dimulai. Tingkatan manajemen. Dalam perusahaan besar, posisi manajer dibagi 3. 1. Top manajemen puncak, presiden direktur. Kerjanya banyak mikir, strategi besar. 2. Middle manajemen menengah, kepala bagian atau manajer divisi. Kerjanya mikir dan fisik seimbang. 3. Lower manajemen bawah, kepala seksi atau supervisor, mandor. Kerjanya banyak fisik, ngawasin langsung. Contoh kehidupan sehari-hari di sekolah. Top manajemennya, kepala sekolah mikirin visi misi sekolah. Middle manajemennya, wakil kepala sekolah atau wakasek mikirin cara biar ujian berjalan lancar. Lower manajemennya, wali kelas atau pengurus kelas yang ngurusin absensi, sai kebersihan kelas, dan lain-lain. Bidang-bidang manajemen dapat diterapkan di berbagai bagian seperti 1. Manajemen produksi, mengurus urusan pembuatan barang atau jasa. Contoh, mengatur cara membuat kue di toko roti. 2. Manajemen pemasaran,
mengurus bagaimana cara jualan seperti marketing mix, produk, harga, tempat, promosi. Contoh, membuat poster promo makanan di kantin dan menentukan harga. 3. Manajemen keuangan, ngurus uang masuk dan keluar. Contoh, mencatat iuran kas kelas supaya tidak bocor. 4. Manajemen personalia, ngurus karyawan atau SDM gaji, rekrutmen. Contoh, memilih pengurus OSIS yang kompeten. Penerapan manajemen di sekolah. Sekolah juga butuh manajemen agar rapi. Bidangnya antara lain manajemen kurikulum, mengatur jadwal pelajaran, manajemen kesiswaan, mengatur data siswa, OSIS, manajemen sarana prasarana, mengatur meja, kursi, lapangan, manajemen keuangan, mengatur SPP atau dana sekolah. Contoh, manajemen dalam kegiatan sehari-hari OSIS. OSIS ingin mengadakan perlombaan antar kelas. 1. Mereka rapat menentukan jenis lomba planning. 2. Membentuk panitia acara organizing. 3. Panitia membagi brosur dan mengajak warga belajar ikut actuating. 4. Panitia menilai apakah perlombaan berjalan tertib controlling.